Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan menjelaskan tentang morfologi tanaman kelapa sawit. Kelapa sawit terdiri atas helai daun, di mana helai daun ini mengandung lamina dan midrib, lacis tengah, petiol, dan kelopak tengah. Di mana helai daun ini berukuran 55 cm hingga 65 cm. Setiap pelepah memiliki 100 helai daun. Jumlah pelepah yang dihasilkan meningkat 30 hingga 40 ketika berumur 3 hingga 4 tahun. Kemudian menurun 18 hingga 25 pelepah. Stomata atau rongga daun terbuka untuk menerima cahaya dalam proses fotosintesis pada permukaan helai daun. Panjang pelepah daun bisa mencapai 9 meter, namun kebanyakan hanya 5-7 meter. Jumlah anakan daun dalam setiap pelepah berkisar antara 100 hingga 160 pasang yang tumbuh di kedua sisi pelepah. Seperti pohon palma, daun kelapa sawit merupakan daun majemuk, di mana daunnya berwarna hijau tua dan pelepahnya berwarna hijau muda. Pohon kelapa sawit memiliki 40-55 daun per pohonnya. Jika tidak ditebang, pohon kelapa sawit memiliki banyak daun sebanyak 60 daun. Daun kelapa sawit yang tua bisa memproduksi daun sebanyak 2-3 per helai selama per bulan. Tetapi jika pohon kelapa sawit muda dapat menghasilkan 4-3 daun per bulannya. Penampilan daun kelapa sawit sangat mirip dengan tanaman salak, hanya saja dengan duri yang tidak terlalu keras dan juga tajam. Bentuk daunnya menyirip, tersusun roset pada ujung batangnya. Produksi daun dari kelapa sawit banyak dipengaruhi oleh faktor umur, lingkungan, musim, iklim, dan juga genetik. Produksi daun dapat meningkat hingga umur pohon kelapa sawit mencapai 6-7 tahun, kemudian akan menurun pada usia 12 tahun. Selanjutnya, produksi daun tetap berkisar antara 22-24 daun per tahunnya. Dan umur fungsional dari daun pohon kelapa sawit yaitu adalah 2 tahun setelah terbuka. Bunga jantan memiliki bentuk memanjang dan ramping. Ujung spikelet bunganya agak meruncing. Bunga jantan terbungkus oleh seludang bunga di mana akan pecah menjelang waktu antesis. Bunga jantan kelapa sawit akan mekar dalam waktu 2-4 hari dimulai dari bagian bawah spikelet. Setiap bunganya mengandung banyak serbuk sari. Bunga jantan yang sedang antesis akan mengeluarkan aroma seperti adas. Selanjutnya, serbuk sari tersebut akan mati setelah berumur 3-4 hari dari masa antesis. Buah kelapa sawit. Buah kelapa sawit mempunyai warna bervariasi dari hitam, ungu, hingga merah tergantung bibit yang digunakan. Buah bergerombol dalam tandan yang muncul dari tiap pelepah. Kandungan minyak bertambah sesuai kematangan buah. Setelah melewati fase matang, kandungan asam lemak bebas, FMA, free fatty acid, akan meningkat dan buah akan rontok dengan sendirinya. Kelapa sawit mengandung kurang lebih 80% perikap dan 20% buah dengan daging buah yang tipis, sehingga kadar minyak dalam perikap hanya mencapai sekitar 34% sampai dengan 40%. Batang kelapa sawit merupakan batang tunggal yang tidak bercabang, yang berdiameter antara 25-75 cm. Namun di perkebunan umumnya berdiameter 45-65 cm. Batang kelapa sawit lebih besar pada tumbuhan yang lebih tua. Lagi pertumbuhan batang kelapa sawit dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Di Indonesia, pertumbuhan tinggi batang rata-rata 45 cm per tahun dan bisa mencapai 100 cm per tahun bila berada pada kondisi yang sangat cocok. Tinggi batang bisa mencapai 20 meter lebih, namun umumnya di perkebunan hanya berkisar antara 15-18 meter. Batang kelapa sawit biasanya terbungkus oleh pelepah daun sehingga batang tampak lebih besar. Bila dipangkas, maka akan terlihat berbentuk spiral yang mengarah ke atas. Biasanya sisa pelepah ini akan lepas setelah usia 10 tahun. Di sini saya akan menjelaskan tentang akar kelapa sawit. Kelapa sawit termasuk sebagai tanaman monokotil, mempunyai akar serabut. Akar ini disebut akar serabut atau radix adventitia. Akar primer tumbuh ke bawah sampai kedalaman 1,5 meter. Pertumbuhan akar ke samping ini sampai kurang lebih 6 meter dari pangkal pohon. Jumlah terbanyak pada jarak 2-2,5 meter dari pohon, dan pada kedalaman 20-25 cm. Akar yang paling aktif menyerap air dan unsur hara adalah akar tersier dan kuarter yang berada pada kedalaman 0-60 cm dari jarak 2-2,5 meter dari pangkal pohon. Akar pada kelapa sawit. Yang pertama itu ada akar primer yang menunjang berdirinya batang tanaman. Untuk menembus lapisan tanah, akar primer dilindungi oleh tudung akar. Kemudian ada akar serabut tanaman kelapa sawit yang mengarah ke bawah dan samping. Akar serabut sekunder merupakan cabang akar serabut primer yang bercabang ke atas dan ke bawah. Akar serabut tersier merupakan cabang akar sekunder yang selanjutnya bercabang lagi merupakan bulu-bulu akar, dan akar inilah yang akan banyak menyerap unsur hara dan juga berfungsi sebagai alat napasan. Sedangkan tudung akar yaitu bagian akar yang paling ujung terdiri atas jaringan yang berguna untuk melindungi ujung akar yang masih muda dan lemah. Dalam penjelasan bunga betina kelapa sawit. Bunga betina kelapa sawit yang berjenis kelamin betina memiliki kekhasan pada bentuknya yang oval membuat tandan bunga betina lebih pendek daripada bunga jantan, yaitu 32,44 cm. Diameter bunga lebih besar dibandingkan dengan bunga jantan, yaitu 25,26 cm. Bunga betina memiliki tandan bunga yang terbungkus oleh selubung. Selubung ini akan pecah ketika 15-30 hari. Sebelum reflektif, setiap tandan bunga betina terdapat 121,66 spikelet dan masing-masing spikelet memiliki 15 pucuk bunga.
Dan itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.